Bab 1195. Serahkan saja. Baiklah, jika kupu-kupu ini sangatlah ajaib, aku juga tidak akan mengelak lagi. Si tua berjubah abu itu mencibir dan berkata, Thunder Eagle ini memang adalah monster udara, namun mereka malah masuk ke dalam goa. Ketika aku mengetahui ini, aku sudah menebak di bawah ini ada harta karun. Namun aku tidak tahu apakah itu. Sesuai dengan sifatku, aku tentu saja harus mencari tahu. Hingga setelah aku masuk ke dalam goa, barulah aku tahu bahwa benda ini adalah buah petir. Namun semua orang yang ada di sana tadi juga jelas tahu bahwa aku yang pertama tidak tahan dan turun tangan. Lalu aku diserang oleh kedua kawan ini, dan terakhir terluka lumayan parah. Aku juga tidak mendapatkannya. Memang benar kata dia, kami juga mengakuinya. Orang yang terlihat lebih tua sedikit dari kedua bersaudara itu juga menghempaskan nafasnya. Dia melanjutkan perkataan si tua berjubah abu, dia menceritakan ulang kejadian selanjutnya. Dengan kata lainnya, kalian bertiga sama-sama tidak mendapatkan buah petir. Kata kru mengerutkan keningnya. Perkataan mereka bisa disamakan. Semua orang lumayan percaya dengan perkataan mereka. Bagaimanapun juga, mereka berdua bukanlah satu jalur. Mereka semua adalah orang yang berteriak kencang. Jika mereka sama-sama mendapatkan buah petir, mereka tidak perlu begitu emosian bahkan sampai harus bertarung di bawah tanah. Tentu saja kita senang semata saja, kita hanya menjadi pion orang lain. Si tua berjubah abu tersenyum dan menyindir. Seusai berkata, tatapan mereka semua mengarah ke arah Tuan Zeng. Ada apa para senior melirik aku? Tuan Zeng merasa seram dan merinding. Dia berkata sambil berteriak, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah pergi ke dalam goa, dan aku juga tidak tahu adanya buah petir. Iya, ini pasti ulah orang ini. Tuan Zeng terpikiran sesuatu, dia lalu menunjuk ke arah Eric. Dia berteriak, kalian semua jangan lupa, orang ini pernah mengecek bagian dalam dari area pergunungan ini. Dia tahu bahwa Raja Thunder Eagle bersembunyi di bawah tanah. Mungkin saja dia juga sudah pernah melihat buah petir, dan tadi kupu-kupunya juga sempat mengelilinginya dulu. Eric sedikit mengerutkan keningnya. Perkataan Tuan Zeng membuat ada banyak orang yang curiga dan menatap ke arahnya. Iya benar, pasti tidak salah lagi. Tuan Zeng semakin berpikir merasa semakin benar saja. Sebelumnya aku pernah menyewa orang untuk membunuh Eric, jadi di badanku ada aura dia, makanya kupu-kupunya akan salah mengira orang. Si tua berjubah abu memegang dagunya, sepasang saudara itu juga sedikit curiga. Perkataan Tuan Zeng meskipun ada kejanggalan namun dari tampang tegangnya itu seolah Eric ini juga ada kecurigaan yang besar. Eric, ada apa yang ingin kamu katakan? Kru menatap ke arah Eric. Hahaha, para senior semuanya pintar, apakah aku masih harus mengatakan apa lagi? Eric terlihat tenang, dia tertawa. Tuan Zeng ini mengatakan bahwa dia menyentuh aura aku, namun ini juga artinya di badanku ada aura dia, makanya kupu-kupu itu awalnya akan salah mengira aku. Dan apakah kalian semua pernah memikirkannya atau tidak, ketika semua orang sedang berburu Thunder Eagle, dia malah membawa dua orang kultivator fase distraksi level 1 untuk membunuhku, namun di saat aku kabur, orang ini langsung menghilang. Eric melirik ke arah semua orang, dia mencibir dan berkata sambil tersenyum, apakah ini menjelaskan bahwa orang ini hanya alasan untuk membunuhku, namun tujuannya untuk membuat bukti tidak pernah pergi ke dalam goa? Sekali perkataan Eric dilontarkan, termasuk si tua berjubah abu, ada banyak orang yang tatapannya bersinar. Kamu kentut. Tuan Zeng merasakan tatapan curiga semua orang kepada dirinya lagi, dia langsung kaget. Dan kamu mengapa bertindak begitu tegang? Eric berkata mencibir, kamu sendiri dicurigai. Reaksi pertama seharusnya marah dan bingung, kamu takut terbongkar dan tegang, atau mungkin memang sengaja berpura-pura tegang, dan ingin menipu semua orang.
Kamu jangan omong kosong, aku. Tuan Zeng hampir muntah darah mendengar perkataannya. Apakah reaksi dirinya tidaklah normal? Astaga, ditatapi oleh begitu banyak senior di sini, siapa juga yang tidak tegang? Namun sebelum dia selesai berkata, Erik melanjutkan, jika bukan karena kamu turun tangan, ketiga senior setelah bertarung, mereka mungkin akan membagi buah petir, namun kamu malah merebut semua buah petir, kamu sungguh serakah. Kamu jangan membual lagi. Tuan Zeng sudah marah besar karena perkataan Erik, darah mengalir cepat dan dia sudah sedikit tidak bisa berpikir logis lagi. Buah petir ini semua seharga miliaran koin roh, dan bisa terus dipakai, siapa yang bersedia membagikannya? Ini semua. Erik menyipitkan matanya, Tuan Zeng memang tahu banyak hal, aku sampai sekarang baru tahu bahwa ternyata buah petir tidak hanya ada satu buah saja. Kru, si tua berjubah abu dan ornak lainnya semuanya merubah ekspresi. Tadi ketika mereka menjelaskan, mereka tidak menyinggung besaran buah petir ataupun jumlahnya, bagaimana Tuan Zeng ini bisa tahu? Tuan Zeng langsung berwajah pucat, dia berkata, dulu aku pernah melihat buku kuno, di dalam sana pernah menjelaskan buah petir itu tumbuh beberapa butir bersamaan. Buku kuno yang mana, halaman berapa yang menuliskannya? Erik mencibir dan berkata, awalnya mau menjebak kepadaku, dan setelah ketahuan olehku kamu ingin mencari alasan, kamu masih ingin mencari alasan, Tuan Zeng, para senior bukanlah orang bodoh, kamu masih ingin menipu semua orang hingga kapan? Kamu, aku. Tuan Zeng marah hingga ingin muntah darah, pikiran Naiko Sono. Jangankan dia pernah melihatnya, ingatannya saja juga sudah buyar, kondisi sekarang saja, Erik terus bertanya, dan kru serta lainnya terus menatapinya, sekarang dia bahkan lupa pernah melihatnya di mana, apalagi detailnya. Di dalam hatinya sangatlah dendam, dia awalnya ingin menjebak ke arah Erik dan menghilangkan kecurigaan orang kepadanya, namun malah kedapatan kesalahan kata oleh Erik. Kondisi saat ini membuatnya semakin susah untuk menjelaskannya. Para senior, menurutku, aku sudah tidak perlu banyak berbicara. Sebelumnya aku membunuh Thunder Eagle itu, aku luka parah, aku mau berlatih dulu. Seusai Erik berkata, dia juga tidak peduli dengan ekspresi orang lain dan langsung melompat hingga ke sebuah lahan kosong di belakang sana. Dia duduk di atas sebuah batu dan mulai berlatih seolah tidak ada orang lain. Gerakan ini di mata orang lain malah mirip seperti Erik sedikit marah. Namun ini juga normal, Erik membunuh Raja Monster, namun malah dicurigai telah mencuri buah petir, dia tentu saja marah. Erik setelah duduk, dia juga sekalian menarik kembali kerohaniannya, dia tidak lagi mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Tuan Zeng akan ketahuan oleh kupu-kupu tentu saja karena Erik sengaja meninggalkan aura di badannya, tujuannya untuk mencegah ada orang hebat yang bisa mempunyai teknik rahasia untuk menemukan aura seperti begini. Tuan Zeng ini dari tadi memang mau membunuhnya, Erik menjebak ke dia tentu saja tidak keberatan sama sekali. Sedangkan buah petir, ini adalah harta karun berharga yang bahkan akan diidamkan oleh fase distraksi level tinggi. Erik tidak akan membuat dirinya punya kecurigaan seperti begitu. Karena bagi para orang kuat ini, buah petir jauh lebih berharga daripada para junior ini. Sekalipun salah membunuh mereka juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Erik tentu saja tidak akan meninggalkan jejak, dan membuat dirinya terjebak. Benar saja, di bawah perkataan Erik, semua orang kembali mencurigai Tuan Zeng. Tuan Zeng, sampai saat ini serahkanlah buah petirnya, untuk mencegah merusak kerukunan. Kata kru dengan tenang. Aku benar-benar tidak, para senior, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu, aku ingat, info ini aku baca dari sebuah buku kuno seratusan tahun yang lalu, namanya. Tuan Zeng keringatan dingin, dia ketakutan parah. Dia berkata hingga setengah, dia langsung dipotong oleh si tua berjubah abu.
Sekarang menjelaskan lagi, siapa yang tahu apakah kamu tadi melihatnya dari kerohanian kamu atau tidak? Jangan banyak omonok kosong, serahkan buah petir, dan kamu kita ampuni untuk tidak dibunuh. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.